Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yakni takdir dan kehendak manusia. Begitu. Nah, tema ini kami angkat karena kemarin ada pertanyaan itu begini. Bagaimana sih sebenarnya takdir itu? Kalau semua telah ditentukan, mengapa Tuhan memberi kita kehendak? Nah, kemudian dari sini kita ingat bahwa terlahir beberapa pemahaman yang menurut kami di dalam psikologi sufi itu kurang sehat. Misalkan seperti pemahaman kaum Jabariyah dan Qadariyah ya, maupun yang umumnya saat ini kita miliki, itu sebenarnya juga kurang sehat. Di dalam kajian kami semacam itu. Nah, kita periksa kesehatan pemahaman ini satu persatu dulu ya. Nah, di dalam pemahaman kaum Jabariyah, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam tanda kutip tidak ada ruang bagi manusia untuk menentukan takdirnya. Begitu kan ya? Nah, bila demikian, apabila pemahaman ini dianut oleh orang yang memiliki kecenderungan untuk bermalas-malasan maupun untuk melakukan hal buruk, maka mereka bisa menggunakan alasan takdir untuk membela dirinya. Hingga ujungnya, dengan kecenderungan yang buruk itu, mereka berpotensi untuk melempar dalam tanda kutip kesalahan itu kepada takdir Tuhan, dan akhirnya berpotensi untuk menyalahkan Tuhan. Nah, disinilah kurang sehatnya ya. Nah, kemudian yang kedua tentang pemahaman kaum Qadariyah. Di dalam pemahamannya, manusialah yang sesungguhnya menentukan takdirnya sendiri. Nah, kalau pemahaman semacam ini kurang sehatnya itu karena bisa menimbulkan kecenderungan pada manusia untuk mengklaim bahwa segala sesuatu itu berasal darinya. Sehingga mereka melihat dirinya lah sumber dari segala sesuatu, dirinya lah yang menjadi penyebab, dan pada puncaknya ia bisa merasa atau berpotensi untuk merasa sebagai Tuhan karena tidak ada ruang bagi Tuhan, dalam tanda kutip demikian ya. Itu bentuk ekstrimnya semacam itu. Walaupun pada praktiknya mungkin ya tidak sampai seperti itu ya, tapi potensi ke sana itu tetap ada. Nah, kemudian pemahaman ketiga yang mungkin umum kita miliki saat ini ya, yaitu Tuhan menciptakan takdir untuk manusia, namun di samping itu Tuhan memberi kehendak pada manusia dan memerintahkan mereka untuk memilih yang baik dengan kehendaknya. Begitu kan ya. Dan adapun yang akan terjadi atau terpilih nanti, itu adalah takdirnya yang telah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya, begitu. Sedangkan yang tidak terjadi bukan takdir dari Tuhan. Begitu kan, sedangkan yang tidak terjadi bukan takdir dari Tuhan. Nah, sehingga sebenarnya menurut pemahaman ini, bagaimanapun juga pilihan apa yang dipilih manusia, ke arah mana kehendak mereka, ujung-ujungnya tetap akan berada pada satu garis yang ditentukan oleh Tuhan bagi orang itu tadi kan ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu bukan takdir Tuhan, begitu. Nah, di sini dengan pemahaman semacam itu, manusia disuruh berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebaikan sambil mempercayai bahwa segala hasilnya nanti adalah takdir Tuhan atau hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi dirinya sejak azali dulu, begitu gampangnya. Nah, sedangkan yang bukan menjadi hasilnya bukanlah takdir dari Tuhan. Nah, hal semacam ini mengakibatkan terjadinya paradoks makna dalam satu waktu, begitu. Kurang sehatnya itu di sini, karena usaha dari kehendak yang mengandung harapan beriringan dengan keputusasaan akan takdir Tuhan. Begitu ya. Karena usaha dari kehendak yang mengandung harapan beriringan dengan keputusasaan akan takdir Tuhan. Nah, sehingga manusia bisa kehilangan makna di sini akan kehendak yang mereka miliki atas kehendak yang Tuhan berikan kepada mereka tatkala mereka mempercayai konsep takdir Tuhan. Begitu pula sebaliknya, mereka akan kehilangan makna dari takdir atau ketetapan Tuhan tatkala mereka berusaha, begitu, tatkala mereka berkehendak. Nah, dan di antara kedua kondisi itu, manusia digantungkan pemahamannya terkait takdir yang Tuhan berikan kepadanya dan usaha atau kehendak apa yang harus mereka lakukan, begitu. Nah, lantas kan dalam tanda kutip jadi bertanya, sebenarnya bagaimana ya, begitu.
sehingga terjadi kebingungan di situ. Kita biasanya mengalami hal itu. Seakan di sini tuh Tuhan memberi kita, yaitu memberi kehendak kepada kita itu sebagai sesuatu hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita, begitu kan ya. Dan juga mengapa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kehendaki bila semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan? Kan ada yang bertanya seperti itu juga kemarin. Nah, itu terjadi karena kebingungan itu tadi. Nah, dan pada akhirnya manusia pun tanpa jelas berpotensi terombang-ambing dalam kecenderungan-kecenderungan seperti dampak dua pemahaman sebelumnya, begitu. Walaupun mungkin tidak se-ekstrim yang sebelumnya ya. Nah, baik, kita istirahatkan dulu semua pemahaman-pemahaman itu, dan di sini kita akan uraikan sebuah pemahaman yang insya Allah menjadi titik terang dari persoalan di dalam pemahaman yang ada. Nah, di dalam psikologi sufi kami, takdir atau ketetapan Tuhan akan manusia dan seluruh makhluknya bukanlah dalam tanda kutip satu jalan lurus dengan dinding yang kokoh di kanan kirinya, ya, dimana kita tidak bisa lewat jalan lain. Atau takdir itu merupakan dalam tanda kutip satu jalan lurus yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Itu bukan semacam itu. Takdir yang ditentukan Tuhan di zaman azal itu bukan semacam itu. Namun keberadaan pemahaman semacam itu bisa kita maklumi karena di dalam sistem kognitif manusia memiliki kecenderungan untuk mengasosiasikan informasi ke dalam pengalaman hidupnya. Sehingga di sini tanpa sadar ia mengasosiasikan informasi takdir yang ditetapkan Tuhan untuk semesta alam ini hanyalah sebuah atau satu jalan lurus atau berkelok-kelok tadi. Nah, padahal takdir yang ditetapkan Tuhan bukanlah demikian, begitu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Ada takdir yang ditentukan Tuhan, ada yang dipilih oleh manusia. Tetapi selama ini manusia mengasosiasikan bahwa bentuk takdir yang ditetapkan Tuhan itu seperti yang dia pilih, begitu. Nah, mungkin lebih mudah memahaminya kita bisa mengingat cerita yang cukup populer di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ya, yaitu kisahnya sahabat Umar radhiyallahu an. Tatkala bersama rombongannya itu beliau ingin pergi ke sebuah tempat, namun di perjalanan ternyata mereka dihadapkan dengan sebuah desa yang terkena wabah atau penyakit menular ya. Sehingga dari situ sahabat Umar radhiyallahu an itu berpikir dan merenung. Akhirnya beliau memutuskan untuk memutari atau menghindari desa itu untuk ke tempat tujuannya. Nah, dalam kondisi semacam itu seorang pengikutnya bertanya, "Mengapa kita menghindar dari takdir Tuhan?" Begitu katanya. Nah, lantas bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu menjawab? Nah, beliau menjawab, "Ya, kita menghindari takdir yang buruk untuk menuju takdir yang baik." Nah, kurang lebihnya semacam itu. Nah, bagaimana? Apakah sudah mendapat petunjuknya dari sini? Nah, artinya apa? Kalau dengan pemahaman ketiga kita akan mengatakan bahwa karena beliau sudah berada pada takdir yang baik, maka itulah takdir yang diberikan Tuhan untuk beliau. Tetapi, apa yang beliau katakan? Kita menghindar dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Nah, jadi sesungguhnya takdir yang baik maupun takdir yang buruk, keduanya adalah takdir yang dibuat atau ditetapkan Tuhan untuk beliau sejak awal, begitu. Hanya saja di situ beliau memilih takdir yang baik untuk dirinya dan rombongannya, begitu. Maka dari sini ketetapan atau takdir Tuhan sangatlah jelas, yaitu berupa seluruh kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dengan sebab dan akibat yang jelas dan saling berantai, begitu ya. Nah, seumpama kita saat ini sedang duduk ya, ini adalah takdir atau ketetapan Tuhan kan ya. Lantas, seumpama sebelumnya tadi ada kemungkinan kita untuk berdiri, apakah itu bukan takdir Tuhan? Nah, jawabannya sama, itu adalah takdir Tuhan. Hanya saja kita tidak memilihnya, kita memilih untuk duduk. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketetapan atau takdir yang telah Tuhan wujudkan sebagai kemungkinan untuk terjadi di semesta alam ini. Nah, sehingga ketetapan atau takdir dari Tuhan itu adalah sebuah keutuhan wujud kemungkinan yang bisa terjadi, begitu, dengan rantai sebab dan akibat yang jelas. Nah, sehingga imajinasi yang lebih mewakili dalam tanda kutip begitu, bukanlah satu jalan yang lurus maupun berkelok-kelok, itu bukan. Karena itu sebenarnya takdir yang diizinkan Tuhan untuk kita pilih.
Sedangkan takdir Tuhan yang ditulis sejak azali begitu berupa bola takdir dalam tanda kutip begitu yang utuh. Dan masing-masing dari kita telah berada di dalam bola takdir itu, di tengah-tengah bola takdir itu, dengan senantiasa bergerak membentuk satu rute takdir yang kita pilih tadi di dalam keutuhan takdir yang disediakan Tuhan untuk kita. Jadi kesalahpahamannya itu dimulai sejak manusia mengimajinasikan takdir Tuhan sebagai satu jalan lurus maupun berkelok-kelok, mulai dari situ ya. Karena sesungguhnya takdir yang ditetapkan Tuhan tidak demikian, melainkan sebuah keutuhan bola takdir tadi begitu ya. Nah, kalau dengan begitu maka semuanya jadi logis, semua jadi bisa masuk akal gampangannya begitu, apa-apa yang sudah dijelaskan. Nah, dengan begitu sehingga jelas kan ya kalau begitu di mana posisi ketetapan atau takdir Tuhan dan di mana posisi kehendak kita. Nah, kehendak kita ada untuk memilih takdir yang Tuhan berikan, dan kita tidak mungkin akan melakukan sesuatu di luar kemungkinan atau takdir yang telah Tuhan berikan atau takdir yang ditetapkan untuk kita, itu tidak mungkin. Nah, karena seluruhnya yang membuat ya Tuhan begitu, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya benar dan logis saja apabila di dalam kitab Al-Hikam ikuti katakan sebesar apapun usaha kita tidak akan bisa menembus dinding takdir. Ya pasti itu. Ya demikian. Karena segala sesuatunya ya memang sudah Tuhan yang mewujudkan, yang menentukan, yang menciptakan begitu. Termasuk keputusan-keputusan kita pun begitu, model-model dari keputusan kita pun demikian. Nah, di mana Allah telah menciptakan takdir yang baik maupun yang buruk untuk kita masing-masing, baik di perjalanan maupun di ujung kehidupan kita nanti. Hanya saja takdir mana yang akan kita pilih dengan kehendak kita, begitu pertanyaannya. Nah, kemudian dan yang perlu dipahami juga, keberadaan kehendak bebas kita sendiri itu juga merupakan takdir atau ketetapan dari Tuhan ya. Nah, sehingga kita pun tidak boleh mengklaim bahwa segala hasilnya dari kita, begitu tidak bisa. Kontribusi kita hanyalah memilih, dan itu pun karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk memilih. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitu kan? Nah, dan ini sedikit tambahan lagi yang cukup penting, yaitu terkait rute takdir yang kita pilih. Nah, di sini rute takdir itu terbentuk sesuai hukum sebab dan akibat yang dimulai dari aspek yang ada di dalam diri kita ya. Jadi selama ada proses yang berjalan, selama waktu berjalan, maka rute takdir pun akan senantiasa berjalan. Di mana ia pun meliputi respon kita terhadap perasaan yang ada di dalam diri kita, pikiran otak kita, hingga muncul sebagai ucapan dan tingkah laku yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, yang kemudian hal itu membentuk kebiasaan pada diri kita. Nah, dan dari kebiasaan itulah akhirnya rute takdir kita dalam tanda kutip bisa kita kira-kirakan secara hukum sebab dan akibat. Nah, maka penting di sini sebelum kita sampai pada kematian begitu, kita semua perlu memilih respon yang baik atau bermanfaat terhadap perasaan yang muncul di dalam diri kita. Begitu pula pikiran otak kita, hingga kita bisa memilih ucapan yang baik atau bermanfaat, tindakan yang baik atau bermanfaat, hingga terbentuk kebiasaan yang baik atau bermanfaat juga. Nah, dengan begitu, insya Allah akhir dari perjalanan kita akan baik begitu. Husnul khotimah di jalan yang ia ridhoi begitu. Amin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan-kekurangannya berasal dari kami ya. Untuk pertanyaan maupun saran yang bersifat membangun bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email yang ada di deskripsi. Nah, salam damai sejahtera bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.